overall sebenarnya sentimen positif ya, karena itu kan akan translasinya ke kontrak baru. Cuman yang sebenarnya kita masih jadi concern adalah buat ambil kontrak baru, ibaratnya suatu emiten itu harus punya capital structure atau struktur permodalan yang kuat. Nah, kalau kita lihat buat Jasa Marga sama Waskita ini kan tingkat hutangnya udah cukup tinggi ya. Jadi itu sedikit membatasi dari kemampuan untuk mengambil kontrak baru itu. Jadi itu yang menurut kita masih jadi concern. Cuman in overall ini positif. Cuman kalau buat dengan adanya potensi COVID-19 currently, ini kita lihat kan sebenarnya nge-delay dari sisi beberapa proyek ya. Jadi kita in overall buat infrastruktur kita nggak terlalu rekomendasi sih. Baik. Kalau kita lihat secara per emiten sendiri hari ini Jasa Marga juga sudah menguat 2,57% di level harga 4.390 dan sepertinya ini akan melanjutkan penguatan. Ini kira-kira saran dari Anda terkait dengan strategi investasi di emiten Jasa Marga dan juga nantinya pada emiten Waskita Karya akan seperti apa? Kalau buat Jasa Marga dan Waskita kita ngelihatnya currently positif ya, karena dengan adanya reopening economics kita lihat traffic udah mulai increase signifikan. Lalu emang kedepannya mereka juga akan pelan-pelan memperbaiki dari sisi capital structure ya. Ini akan ditolong dari sisi divestasi. Lalu mereka melakukan renegosiasi dengan beberapa bank. Jadi kan kalau kita lihat buat beberapa karena mereka punya capital structure udah cukup tinggi ya, tingkat hutang sangat tinggi. Jadi dengan adanya negosiasi ini, pasca dari pemangkasan kemarin suku bunga, ini harapannya akan mendorong dari sisi cost of fund. Jadi in overall buat Jasa Marga kita ngelihatnya positif. Buat Waskita kita ngelihatnya juga sama ya, karena mereka kan currently punya 18 ruas jalan tol. Nah, cuman kalau dari sisi ini kan concern buat investor adalah keterlambatan atau delayment dari sisi divestasinya ini, karena cukup berat nih dari sisi neracanya buat mengambil kontrak baru. Jadi itu yang menurut kita masih jadi concern ya kalau buat yang Waskita ya. Baik, kemudian level-level akumulasi yang perlu diperhatikan oleh para investor kira-kira pada level berapa untuk kedua emiten ini Mas Niko? Iya, kalau kita karena lebih fundamental, currently buat Jasa Marga sih kita lebih masih positif ya buat Jasa Marga. Cuman kita nggak boleh terlalu agresif mungkin. Nah, cuman buat Waskita kayaknya kita currently jangan dulu buat masuk ke Waskita karena kita lihat dari sisi laba most likely akan drop signifikan nanti di second quarter, third quarter juga masih akan signifikan. Jadi buat fundamentalnya sih at this level Jasa Marga atraktif ya. Baik, kemudian kalau Anda lihat secara pergerakan sektoral selain emiten-emiten konstruksi sendiri, ini sektor mana lagi yang sepertinya menarik untuk dikoleksi dan juga diperhatikan oleh investor hingga akhir pekan nanti? Kalau buat at this level kita lihat sebenarnya ketidakpastiannya masih tinggi ya. Jadi fokus investor kita lebih sarankan buat ke company-company yang secara revenue dan juga neraca itu lebih kuat. Jadi mereka lebih defensive structure. Jadi kita lihat masih ada upside yang positif dari telekomunikasi. Ini kita ngelihat arusnya dari sisi revenue ini masih akan bagus sampai akhir tahun juga. Jadi itu yang kita lihat positif. Lalu kita melihat masih positif juga buat beberapa consumer related. Jadi itu kayak misalnya ICBP dan Indofood menurut kita atraktif ya at this level. Lalu beberapa retailer kalau misalnya buy sentiment dengan adanya reopening economics itu akan ngedrive dari sisi pendapatan itu juga kita ngelihatnya positif ya. Itu kayak contohnya kayak MAPI lalu LPPF itu kita currently buat buy sentiment itu positif juga.